Ocean Gate, perusahaan yang didirikan oleh Stockton Rush pada tahun 2009 di Washington DC, Amerika Serikat, memiliki fokus pada eksplorasi laut dan mengoperasikan 3 kapal selam. Tiap unit kapal selam dapat menampung hingga 5 orang. Selain tujuannya untuk melihat reruntuhan kapal Titanic, Ocean Gate juga menyewakan kapal-kapal ini untuk kegiatan lain yang terkait dengan eksplorasi laut. Program Ocean Gate Expedition menyediakan layanan penyewaan kapal selam bagi penumpang yang ingin melakukan survei lokasi, produksi film atau penelitian ilmiah. Ocean Gate telah berhasil menyelesaikan lebih dari 14 ekspedisi dan 200 penyelaman hingga kedalaman 4.000 meter di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Teluk Meksiko. Di website oceangateexpedition.com melaporkan bahwa tidak semua orang bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Perusahaan menerapkan beberapa ketentuan seperti peserta minimal berusia 18 tahun, memiliki paspor, memiliki kemampuan untuk tinggal di kapal selama seminggu, mampu bertahan dalam kondisi alam yang ganas di perahu kecil, memiliki kondisi fisik tertentu, serta harus membayar sekitar 3,7 miliar rupiah untuk perjalanan menjelajah ke bangkai kapal Titanic. Ocean Gate mengklaim bahwa Titan adalah satu-satunya kapal selam serat karbon di dunia yang dapat menyelam hingga kedalaman 4.000 meter atau sekitar 13.123 kaki di Samudra Atlantik. Sedangkan kapal Titanic berada di kedalaman sekitar 12.500 kaki. Bahan konstruksi Titan terbuat dari serat karbon dan titanium yang tidak biasa. Pemilihan titanium sebagai bahan utama kapal selam ini didasarkan pada kekuatannya, karena titanium ini ringan namun kuat. Meskipun begitu ya, penggunaan titanium di kapal selam masih terbatas karena sulit untuk diolah. Sehingga Angkatan Laut Amerika Serikat saja masih menggunakan baja sebagai bahan utama untuk kapal selam mereka. Di sisi lain, kalau kita bandingkan dengan kapal selam Deep Sea Challenger yang dibangun oleh lembaga oseanografi Woods Hole, menggunakan bahan busa sintetis khusus yang terdiri dari bola baja yang ditempatkan pada balok busa. Sekitar 70% volume Deep Sea Challenger terdiri dari busa ini. Tujuannya untuk memberikan pengapungan dan dukungan struktural bagi kapal selam tersebut. Yang belum tahu, Deep Sea Challenger ini digunakan oleh sutradara James Cameron pada tahun 2012 untuk menyelam ke titik terdalam di bumi, yaitu Palung Mariana dengan kedalaman 11.035 meter. Dan struktur karbon pada Titan membuatnya memiliki bobot yang lebih ringan dengan berat sekitar 10 ton dibandingkan dengan Deep Sea Challenger yang memiliki berat 12 ton. Selain itu ya, bentuk silinder kapal selam Titan menyebabkan beberapa bagian kapal menanggung tekanan air laut yang lebih besar daripada yang lainnya. Jadi nggak imbang. Sedangkan tekanan laut pada Deep Sea Challenger terdistribusi secara merata karena bentuknya bulat. Ini adalah rentetan kejadian dimulainya ekspedisi kapal milik Ocean Gate hingga tidak ditemukan keberadaannya. Pada tanggal 17 Juni 2023, konglomerat Inggris yang bernama Hamish Harding memposting aktivitasnya di Facebook. Pada 18 Juni 2023, Hamish Harding bersama dengan para penumpang lain yang berasal dari Pakistan, Shahzada Daud dan putranya Sulaiman Daud, mereka menaiki kapal ini dan disegel dalam kapal selam Titan, lalu berangkat dari kapal induk dan kehilangan kontak sekitar 1 jam 45 menit setelah penyelaman. Dan pada tanggal 19 Juni 2023, Ocean Gate membunyikan alarm yang menyatakan kapal selamnya tidak terdeteksi. Sekarang kita akan masuk ke konspirasinya. Yang pertama adalah peringatan mantan pegawai. Pada tahun 2018, Ocean Gate melakukan pemecatan terhadap David Lockridge, yaitu direktur operasi maritim mereka sendiri. Setelah si David ini membongkar masalah keselamatan yang terkait dengan kapal selam Titan. Dalam aduan yang diajukan, Lockridge mengungkap bahwa perusahaan menghadapkan penumpang pada bahaya yang ekstrim di kapal ini. David melaporkan masalah keselamatan ini kepada Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja. Ia menyampaikan kekhawatirannya mengenai kekuatan haluan si Titan ini, lalu mengungkapkan bahwa kapal selam ini tidak melalui uji coba keselamatan yang standar. Dan laporan yang ditulis oleh David sangat mengkritik kapal selam Titan. Menurut New York Times, David mengatakan kendaraan ini membutuhkan uji coba dan menekankan potensi bahaya bagi penumpang Titan di kedalaman yang ekstrim.
Dan parahnya lagi, dia juga mengungkapkan bahwa sertifikasi kapal Titan hanya mencakup kedalaman 4.200 kaki. Sedangkan kapal Titanic tadi sekitar 12.500 kaki. Dan setelah dia mengungkapkan berbagai kekhawatirannya, David Lockridge kemudian dipecat oleh OceanGate. Perusahaan juga mengajukan tuntutan terhadap David dengan tuduhan David melanggar kontrak kerja karena mengungkapkan fakta-fakta tentang perusahaan. Konspirasi nomor 2 adalah sesumbar sang CEO. Ketika sebuah kapal selam mengalami ledakan di dalam air, hal ini salah satunya karena tekanan air yang sangat tinggi, yang menyebabkan badannya hancur dengan sendirinya. Jadi akan remuk di dalam air. Di lokasi bangkai kapal Titanic dengan kedalaman 3.800 meter, tekanannya mencapai sekitar 6.000 psi, atau sekitar 400 kali lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan laut. Sebenarnya, setiap kapal selam udah dirancang buat tahan terhadap tekanan yang sangat kuat. Namun jika terjadi kerusakan pada kapal, misalnya terjadi kebocoran, tekanan tinggi dapat memicu ledakan kapal. Selain itu, kerusakan akibat konsleting listrik juga bisa menyebabkan kegagalan sistem pada kapal selam, yang pada gilirannya dapat memicu ledakan saat terkena tekanan yang ekstrim. Makanya ledakan di kapal selam ini sangat-sangat menjadi ancaman serius bagi para penyelam. Oleh karena itu, mereka harus benar-benar merancang dan menguji dengan cermat, dan mereka juga harus melakukan pemeliharaan yang berkala untuk memastikan kapal selam siap untuk menghadapi tekanan air yang ekstrim. Tapi sayangnya, CEO OceanGate yang juga mengendalikan kapal selam Titan pada waktu itu sempat mengatakan, pada titik tertentu, keamanan hanyalah pemborosan. Maksud saya, jika Anda hanya ingin aman, jangan bangun dari tempat tidur, jangan masuk ke mobil Anda, jangan lakukan apapun. At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. Yeah. At some point, you're going to take some risk, and it really is a risk-reward question. I said, I think I can do this just as safely by breaking the rules. Perkataan ini dia lontarkan saat sesi wawancara dengan CNN pada tahun 2022 yang lalu. Konspirasi 3, joystick. Meskipun penumpang Titan harus membayar dengan harga yang sangat tinggi ya, sekitar 3,7 miliar rupiah, ternyata alat pengendali kapal sangat-sangat tidak sebanding dengan harga yang dikeluarkan. Dalam tayangan CBS Sunday Morning, terungkap bahwa Titan menggunakan joystick game merek Logitech F710 yang dirilis pada tahun 2010 dengan harga sekitar 30 US dollar atau sekitar 448.000 rupiah. Controller game ini digunakan bersama dengan sebuah layar komputer dalam operasi kapal selam tersebut. Informasi ini menunjukkan kalau ada ketimpangan nih antara biaya yang harus dibayarkan dan kualitas peralatan pengendalian yang digunakan dalam kapal selam Titan. Terlepas dari harganya yang tinggi, penggunaan joystick game ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kualitas dan keandalan sistem pengendalian kapal ini. Dan konspirasi terakhir, bekas pesawat Boeing. Menurut klaim Arnie Weisman, pemimpin redaksi Travel Weekly, Stockton Rush, pendiri OceanGate, mengungkapkan bahwa Titan ini menggunakan barang bekas. Weisman mengatakan bahwa material serat karbon yang digunakan untuk lambung kapal itu berasal dari Boeing, produsen pesawat yang terkenal. Material tersebut dihargai dengan sangat murah karena sudah melewati umur simpan pesawat. Stockton Rush mendapatkan serat karbon yang digunakan untuk membuat Titan dengan diskon besar dari Boeing karena sudah melewati masa pakainya dalam pesawat terbang, tulis Weisman yang dikutip oleh Insider. Keputusan untuk menggunakan material bekas dari Boeing memberikan keuntungan finansial bagi OceanGate karena harganya sangat terjangkau dibandingkan dengan material baru. Namun hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dan keamanan kapal selam Titan, mengingat material ini adalah material bekas. Menariknya, Weisman sendiri sebenarnya adalah calon penumpang Titan pada bulan Mei lalu, tapi perjalanan dia akhirnya batal karena faktor cuaca yang tidak mengizinkan mereka untuk berangkat. Banyak netizen ini beropini kalau CEO OceanGate memiliki karakter yang tamak, sombong, dan angkuh yang berlebihan. Ia tidak mau mendengarkan opini orang lain karena ia memiliki latar belakang sebagai orang yang memiliki ilmu perkapalan yang tinggi. Bukan hanya itu, ia juga sangat berpengalaman di dunia ini.
Makanya meskipun banyak orang yang sudah memperingati kalau ada potensi bahaya, CEO OceanGate tidak mengindahkan perkataan itu. Padahal kita selalu tahu peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Jadi mau secerdas apapun kita, sekaya apapun kita, selalu ada potensi untuk jatuh. Sedihnya lagi, hal ini seperti terus-menerus terjadi berulang kali. Kejadian kapal Titan ini malah mengingatkan kembali mengenai tragedi kapal Titanic itu sendiri, yang dimana perancang kapal tersebut juga pernah mengatakan kapal ini tidak akan dapat tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun.